Jadi kita bicara istilahnya adalah hybrid atau campuran tentu saja ya. Campurannya bukan bukan hanya online dan offline saja, tapi campurannya ada berbagai macam variasi. Kita sebut sebagai hybrid learning atau blended learning. Dan kalau kita bicara tentang aspek pedagoginya, tentu saja kita bicara tentang hybrid atau blended learning pedagogi yang utamanya adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bapak dan Ibu ini sudah tidak apa namanya, tidak heran lagi gitu ya, tidak surprise lagi buat kita semua bahwa the future of our learning itu adalah menggunakan hybrid learning. Terlepas COVID ini pergi atau tidak pergi atau datang lagi atau datang dalam skala kecil, skala besar, apapun yang terjadi terhadap pandemi ini, the future of our learning itu adalah hybrid learning. Oleh karena itu, saya kemarin minta izin kalau boleh kita diskusi tentang hybrid learning ya, karena ini adalah the future. Coba sering banget kita dengar gitu ya, kita rapat yuk gitu. Kita ketemuan di Depok gitu. Aduh, males banget ke Depok sekarang itu karena kita sudah terbiasa online, sudah terbiasa kita gampang banget gitu ya, nggak usah pergi, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bermacet-macet, dan kita bisa gabung dari mana saja. Yang lagi ke Sidoarjo, yang lagi ada audit ke Klaten, kemana saja bisa langsung gabung, nggak usah harus naik pesawat dan lain sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan itu ya, kerepotan-kerepotan yang dapat dihindari itu, dan utamanya karena memang sekarang ya cuaca tidak menentu, climate change ya. Terus kemudian pesawat mahalnya minta ampun gitu ya. Sekarang kan karena perang Ukraina itu aftur sangat mahal sekali. Ini banyak sekali dampaknya gitu ya. Dan kita sudah terbiasa multitasking gitu, tiba-tiba harus pergi ke rapat di suatu tempat yang butuh waktu 1 hari untuk ke sana, pergi dan pulang. Sementara kalau pakai online atau mungkin dengan hybrid, kita bisa lakukan itu bisa dengan 3 rapat atau 4 rapat, bahkan 5 rapat 1 hari. Jadi apapun yang terjadi, hybrid adalah the future. Untuk siswa sendiri ya, dari semua bacaan yang ada, untuk siswa sendiri, mereka kalau ditanya paling senang adalah tentu saja hybrid. Memang apa namanya, pelaksanaan ujian itu yang memang menjadi apa isu ya. Karena pelaksanaan ujian itu kalau online itu banyak sekali kecurangan yang mungkin timbul, potensi kecurangannya tinggi sekali. Jadi kemudahan, efektivitas, kemudian dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi komitmen, dari segi banyak sekali. Nah, cuman yang penting itu bukan asal hybrid, yang penting bisa mencampurkan, mengkombinasikan antara dua pendekatan pengajaran gitu. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ya dari diagram Venn yang di sebelah ini, yang namanya hybrid itu tidak melulu campuran antara face to face dan virtual classroom, atau kita sebut sebagai flipped learning classroom, flip classroom, FLIPPED classroom ya. Itu bukan merupakan hanya gabungan daripada face to face dan online learning, tetapi juga kombinasi antara pelaksanaan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu real time, asinkronus itu adalah non real time ya, Bapak dan Ibu. Jadi makanya yang namanya hybrid itu adalah irisan ya, irisan pertemuan daripada kombinasi-kombinasi tersebut. Kombinasi antara sinkronus dan asinkronus, kombinasi antara face to face dan virtual itu juga namanya hybrid. Nah, ini adalah merupakan bahasan kita hari ini. Jadi kombinasi bukan hanya dari segi offline dan online, tapi di dalam offline sendiri juga ada hybrid, di dalam online sendiri juga ada hybrid. Kita sebut yang online itu sebagai virtual classroom atau sebagai flipped classroom, flipped ya, classroom. Itu juga bisa ada hybrid. Misalnya kita menggunakan sinkronus dan asinkronus di dalam online learning. Kemudian di dalam face to face juga ada sinkronus, asinkronus. Oleh karena itu, ini yang merupakan gambaran ke depannya seperti apa, ya. Dan juga
mungkin Bapak Ibu baca juga, Ebola sedang merebak di Afrika ya, dan sudah cukup banyak makan jiwa. Ini terus-terusan, akan terus-terusan pandemi itu, yang namanya cacar monyet, yang namanya foot mouth disease, antraks ya, dan lain sebagainya. Dan itu terus-terusan, itu nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak mencermatinya gitu ya, itu akan terus berlangsung. Dan memang hybrid adalah salah satu solusinya. Jadi motivasinya, terlepas dari metode atau cara bagaimana educators atau pengajar menggunakan hybrid learning, yang paling utama adalah bagaimana kita selalu menjaga kualitas ya, atau tujuan daripada instruksi-instruksi yang diberikan kepada siswa. Saya ulang lagi, jadi hybrid learning itu kita jangan sampai lupa di dalam hybrid learning adalah fokus kita pada instruksi-instruksi yang diberikan ya, pada instruksi yang diberikan kepada siswa lewat media apapun yang kita gunakan ya. Nah, ini seringkali karena menggunakan hybrid, instruksi tersebut tidak dilakukan secara optimal ya. Mungkin kita di kelas face to face semuanya jelas, tapi giliran untuk masalah mahasiswa yang online, yang virtual, yang remote, ini instruksinya tidak memiliki kesamaan sebaran informasi. Yang satu lebih dapat banyak informasi karena mereka langsung bisa tanya, ya toh. Yang satunya karena jauh, mereka nggak bisa tanya, atau mereka tanya lewat email, kita nggak buka email, nggak bisa jawab, dan ada jeda waktu. Nah, ini dia. Instructionalnya, objektif dari instructionalnya harus ada kesetaraan hak antara siswa yang ada di kelas face to face dan siswa yang ada di dunia maya. Instruksinya sama jelasnya, sama jumlah informasi yang diberikan kepada siswa, dan waktu yang diberikan juga tidak ada jeda ya. Itu namanya equity issues. Semuanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, diperlakukan sama dalam memperoleh informasi. Kadang kita bilang, ntar dulu yang eksternal, kan mereka nggak ada di depan kita, ntar dulu mereka juga belum tentu buka. Nah, ini nih yang kadang-kadang kita nggak bisa asumsikan demikian, karena itu akan mempengaruhi learning outcomes nantinya. Ya. Online educations and massive open learning courses take off. We fear of growing sense that good pedagogy might not be as important in online and hybrid learning experiences. Ini yang bahaya sekali. Mentang-mentang kita melakukan hybrid, mentang-mentang mahasiswanya nggak semuanya ada di depan kita, ya, aspek pedagoginya, apa itu pedagogi adalah the art of teaching, seninya kita mengajar, ya, cara kita melakukan pengajaran itu tidak dilakukan dengan baik karena mereka tidak di depan mata kita gitu ya, mereka jauh gitu. Nah, terus kita bilang, loh kan itu kan sama aja dengan problem di online learning, betul, tapi masalahnya di sini ada ketidaksetaraan kualitas dan instruksi dan jumlah informasi yang diberikan antara siswa yang ada di kelas dan yang berada di luar kelas lewat virtual classroom. Aspek pedagoginya harus diperhatikan selain aspek tujuan instruksi yang diberikan kepada siswa. Pedagogi itu the art of teaching, the art of assessment, ya, dan lain sebagainya. Itu harus sama persis. Learning outcomes harus yang optimal, baik bagi mahasiswa, siswa yang berada di kelas maupun di luar kelas secara di dunia maya. Kadang-kala ada keyakinan dari kita, ya, if we just put computers in front of students or get an app for it, they will learn. Ya, kan udah ada komputer, mereka akan bisa belajar sendiri, mereka akan bisa browsing ke sana ke sini ke sana ke sini. Udah ada semuanya di dalam komputer. There may be a devaluing of importance and effect of pedagogy, instructional designs in hybrid learning. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa kalau mereka sudah ada di depan komputer, mereka bisa mencari search
dunia maya sebaik-baiknya, sementara yang nggak pakai komputer, yang face to face, harus kita cekoki lebih banyak lagi, harus kita ajarin lebih banyak lagi. Nggak bisa demikian. Karena kalau mereka tidak ada instructional objective yang baik, desain yang baik, akhirnya yang mencari di internet itu bukan dicari tentang resources kita, yang dicari nanti pergi ke Instagram, main WhatsApp, ya toh, main Facebook, dan atau main Twitter, dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau misalnya sudah ada komputer, let them browse on their own gitu ya. Sendirian cari, kan sudah ada komputer, kan anak sekarang udah pinter, bisa browsing sana sini. Aspek pedagoginya lagi-lagi Bapak dan Ibu harus disamakan, disetarakan antara ya tadi saya katakan yang di kelas dengan yang berada di dunia maya. Jadi mentang-mentang sudah ada komputer bukan berarti kita tidak memberikan jumlah informasi yang sama. Ini dari semua jurnal yang saya masukkan ke dalam NVivo, saya olah gitu ya. Kemudian saya dapatkan di sini ada beberapa key issues dari jurnal-jurnal tersebut. Kita bicara tentang learning, tentang pembelajaran, tentang educatorsnya, tentang teachersnya. Kemudian kita bicara tentang students-nya, kita bicara tentang hibridisasi dan lain sebagainya. Ini menarik sekali nih. Dengan NVivo kalau Bapak dan Ibu pencet ini tulisan learning-nya akan muncul ceritanya panjang lebar apa itu yang dimaksud dengan learning di dalam hybrid learning ini. Kemudian tentang students-nya, tentang teachers-nya, tentang centrality, tentang activity. Ini semua punya makna di belakangnya. Kita sebut sebagai thematic analysis. Oke? Nah, keywords yang akan kita pelajari hari ini adalah blended learning, hybrid learning. Ini yang sering disebut digunakan istilahnya. Kadang negara tertentu lebih senang pakai blended, negara tertentu lebih senang pakai hybrid, sama saja. Yang paling penting itu adalah isinya adalah mixed antara dua pendekatan yang berbeda. Mixed mode learning, ya, atau di dalamnya juga ada mixed mood dari segi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu real time, asinkronus adalah non real time. Apa itu asinkronus? Asinkronus itu artinya saya punya kelas misalnya di NTB ya, di NTB itu siswanya sudah bilang sama saya, Bu, kalau saya ngedownload materi Ibu hari siang-siang, pulsanya mahal sekali, Bu. Jadi tolong kalau boleh kami diberi kesempatan mendownloadnya malam-malam. Di atas jam tertentu itu pulsanya jadi murahan sedikit. Nah, kalau ada jeda waktu antara instruksi dan pelaksanaan daripada aktivitas tersebut, itu kita sebut sebagai asinkronus. Sementara kalau sinkronus itu kita bisa tatap muka, kita bisa interaksi, kita bisa diskusi secara langsung tanpa ada jeda waktu. Jadi nggak bisa nanti diskusi kita ngomong, terus nanti Anda bisa ngedownload belakangan dan lain sebagainya. Jadi dalam perjalanannya ya Bapak dan Ibu, yang namanya sinkronus pun juga ada komponen asinkronusnya. Yang namanya asinkronus ada komponen daripada sinkronusnya. Misalnya tadi saya katakan ya kita real time gitu. Real time terus suara kita direkam gitu. Nanti mahasiswanya bisa juga mendengarkan belakangan. Jadi dengerin pertama kali sama kita, nanti kalau misalnya ada yang mau tidak jelas bisa didengarkan belakangan. Itu kan sudah mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus, oke? Jadi saya ulang lagi, sinkronus adalah real time, kita bicara ketemu langsung sama siswanya, bisa online, bisa offline, ya. Kita langsung bicara, kalau offline itu di kelas kita bicara langsung, itu namanya sinkronus. Kalau sinkronus lewat virtual classroom, kita bicara langsung, tapi lewat media online, lewat Zoom dan lain sebagainya. Oke? Sementara kalau asinkronus itu, kalau misalnya itu adalah face to face di kelas, ya, jadi kita mengajarkan sesuatu, kemudian nanti pergi lihat YouTube saya, kuliah tentang SPSS di sana. Kemudian mahasiswa pulang sampai rumah, akses SPSS-nya. Itu namanya offline dengan menggunakan asinkronus approach. Kalau sinkronus kan langsung kita diskusi di depan kita, ya. Distance learning, flip classroom, remote classroom,
itu semuanya sama. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan mengenai blended learning pedagogi atau hybrid learning pedagogi. Sampai sini dulu, mungkin ada komentar, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan supaya saya bisa tahu kira-kira saya memenuhi informasi yang diinginkan atau tidak. Monggo silakan kalau ada komentar. Saya dulu, Ibu. Inggih, Ibu. Minggu lalu itu saya nguji barengan dengan Nyun Pangapunten ya, barengan dengan profesor. Kemudian bimbingan saya itu memberikan istilah hybrid karena memang dia melakukan ada yang face to face, kemudian ada yang online pada saat tertentu, kan gitu. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain itu blended. Nah, blended ini kemudian dikomentari blended dan hybrid ini tidak sama. Blended dan hybrid ini. Kemudian kalau saya melihat irisan-irisan tadi, sebenarnya yang dinamakan blended ini kan tidak sekedar bahwa pada hari ini saya lakukan face to face, kemudian besok saya lakukan online. Kan pikiran saya tidak sekedar itu, nyuwun pencerahan. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau dari buku-buku semuanya sih mereka mengatakan mereka di antara dua itu digunakan interchangeably ya Ibu. Artinya Ya, kalau seperti itu kan saya setuju. Artinya kita tidak memahami secara sempit gitu loh maksud saya. Memang tidak ada perbedaan yang nyata di antara keduanya ya, Ibu ya. Saya belum dapat itu, mungkin nanti kalau saya kan memang saya target memasuk ke Emerald ini ya, yang publikasi ini untuk hybrid learning ini. Nanti mungkin makin baca makin banget. Kebetulan saya udah dapat sekitar 100-an papers tadi yang saya run pakai NVivo tadi untuk menulis literatur reviewnya. Saya kan nggak pernah baca jurnalnya, selalu saya masukin ke NVivo, saya minta NVivo untuk meringkas, dan saya nulis literatur reviewnya dulu supaya saya dapat gambaran mengenai permasalahan ini. Jadi saya belum nemu sampai sekarang perbedaan yang nyata dari keduanya. Jadi memang kalau hari ini adalah offline, besok adalah online, dan juga dalam delivery-nya ada yang sinkronus, asinkronus, semuanya kita sebut sebagai hybrid. Misalnya ya, saya punya gambarnya nggak ya? Kayaknya saya ada gambarnya Saya deh. setuju. Artinya saya punya teman hari ini. Ya karena saya sendiri juga tidak saya belum menemukan. Matur nuwun sangat. Tapi ini saya kebetulan sudah ngumpulin sekitar 110-an jurnal papers Ibu dan saya sudah run ini dalam NVivo. Saya belum dapat mengenai perbedaan itu. Justru mau apapun yang kita namakan, yang paling utama adalah pencapaian daripada learning outcomes-nya itu. Salah satunya yang menjadi call for papers daripada Emerald yang nanti saya akan tunjukkan adalah mengenai lifelong learning. Jadi lifelong learning sini kan kita tahu sendiri ya, itu kan self motivation gitu ya, supaya kita bisa benar-benar belajar sesuatu yang membekas di dalam benak kita seumur hidup, kita ingat gitu, dan itu akan sangat membuat siswanya juga berbahagia tentu saja karena dia menemukan jati dirinya gitu, motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai karir yang diinginkan dan cita-citakan. Jadi dia benar-benar belajar di kelas, self-motivation, self-management, melakukan lifelong learning, mengaplikasikan ilmu-ilmunya dengan kreativitas inovasi yang ada. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan blended learning, pedagogi yang kita lakukan, the art of teaching yang kita lakukan itu bisa mencapai learning outcomes yang diinginkan. Salah satunya adalah lifelong learning.
Nah, itu adalah utamanya. Jadi, regardless the name of our teaching approach ya, dari teaching approach yang kita lakukan ini ya, itu yang utamanya adalah selama pedagoginya tidak dilupakan, instructional objektifnya ada, dan yang paling utamanya adalah tadi, bahwa memang lifelong learning, bagian dari learning outcomes itu tercapai. Jadi mereka sih selalu gini, men-slash gini Ibu. Jadi blended slash hybrid learning ya. Nanti mungkin kalau saya nemu memang mereka berbeda nanti akan saya share. Tapi so far masih satu irama gitu ya. Nah, di Australia kita sebut sebagai flipped classroom. Kayak flip itu kayak membalik gitu ya. Kita balik gitu. Jadi waktu pertama kali kita kenal istilah flip itu malah sebelum COVID ya. Kenapa gitu? Kenapa kita memperkenalkan flip learning classroom? Karena namanya dibalik itu dibalik benar-benar dibalik benar ya. Namanya dibalik itu ya kayak martabak itu dibalik terus jadi yang atas ke bawah yang bawah ke atas gitu ya. Jadi totally different itu flip itu. Totally different. Yang dari namanya adalah teacher centers menjadi learner centers misalnya salah satunya. Yang tadinya kita itu di kelas adalah lectures yang kita mengajari siswa itu sudah nggak ada lagi ya namanya flip. Kita balik sama sekali. Jadi di kelas itu adalah sifatnya workshop. Makanya ruangan layout daripada kelas itu sudah dirubah sama sekali karena kita mengarah kepada yang namanya flip classroom ini. Flip classroom itu berbeda dari online learnings yang biasanya. Dan flip classroom itu berbeda dari yang namanya remote classroom. Karena kalau flip itu benar-benar diputar balikkan, beda sekali, drastis sekali perbedaannya dari yang namanya traditional classroom. Kalau remote, kalau online itu masih belum terlalu masih apa ya, masih ada traditional approach-nya di dalamnya. Tapi kalau yang namanya flip itu benar-benar kita balik teknologi oriented, sangat teknologi oriented, lokasi duduk diatur sedemikian rupa, nggak ada lagi semuanya baris sama menghadap ke dosen gitu, nggak ada. Mungkin dosennya udah nggak kelihatan lagi karena nggak ketahuan dosennya ada di mana, karena bukan teacher center, adalah menjadi learner center. Nah ini adalah satu approach yang sangat baik sekali. Kebetulan universitas tempat saya mengajar itu yang paling unggul dari segi teknologi. Jadi di Australia itu ada 5 universitas yang sangat unggul dari segi teknologi ya. RMIT kan ada namanya T-nya itu kan adalah teknologi ya. Kemudian ada University of Technology Sydney (UTS), kemudian ada Curtin ya, dan QUT, Queensland University of Technology, satu lagi UTS, RMIT, UniSA tentu saja. Nah, 5 universitas ini adalah merupakan Australian Network University. Jadi mereka itu sangat kuat sekali dengan teknologinya. Makanya di tempat saya mengajar ini sering sekali kita kedatangan tamu dari Jawa Barat, guru-guru dari Jawa Barat, dapat beasiswa dari AusAid ya, datang ke kami belajar untuk mengenai flip classroom, belajar mengenai hybrid, karena memang sudah sedemikian inovatifnya ya, sehingga memang sangat menarik jumlah siswa yang cukup banyak sekali. Jadi waktu krisis banyak yang universitas yang harus mem-PHK karyawan ya, mem-PHK karyawan, mem-PHK dosen. Ambil contoh Uni Melbourne itu mem-PHK sampai 750 dosen waktu COVID lagi ngamuk-ngamuknya ya. Uni Adelaide juga harus mem-PHK-kan jumlah yang tinggi sekali. Yang tidak kena sama PHK adalah universitas yang sangat berorientasi pada teknologi. Universitas yang berorientasi pada flip classroom. Karena kita sudah terbiasa dengan flip classroom, terbiasa secara menggunakan remote approach, menggunakan teknologi, sehingga waktu ada hantaman krisis, kita sudah tidak kaget lagi.
Tapi ya itu memang investasinya sedikit agak mahal. Nah, tapi kan kita sekarang banyak sekali hibah-hibah ya. Kayak seperti di kampus saya di Depok itu, kita punya satu ruangan yang canggih sekali, yang memang bisa untuk menjadikan itu sebagai flip classroom ya, dan teknologinya tinggi, dan kita dapatkan itu semuanya dari hibah yang ada dari Dikti, dan kita menggunakan fasilitas untuk mendanai ruangan itu, mendesain ruangan tersebut. Saya mungkin ada gambarnya, tapi nanti saya tunjukkan ya. Oke, aspek untuk penelitian ya. Jadi aspek penelitiannya banyak sekali. Kebetulan penelitian dari unsur hybrid learning ini masih berkutat pada yang namanya experiences, pengalaman. Jadi menceritakan tentang pengalaman melakukan hybrid learning dan lain sebagainya. Masih sangat terbatas bahasan kuantitatif research-nya. Itu kalau saya cari dari jurnal-jurnal yang ada, ya, dari summary mengenai hybrid learning, ada satu scholars, penulis yang meringkas, membuat meta-analysis dari hybrid learning dari sekitar seratusan paper, seperti yang saya lakukan tadi, itu juga melakukan meta-analysis, mapping analysis, mengatakan bahwa paper untuk hybrid learning dari segi kuantitatif masih sangat terbatas. Ini dia, ada nih di sini. Karena most of the existing literature adalah merupakan exploratory dan kualitatif in nature, dan selalu menjelaskan mengenai pengalaman melakukan hybrid learning. Jarang sekali yang bicara tentang kuantitatif. Mungkin saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, kalau kuantitatif kira-kira modelnya seperti apa ya? Dependent variables-nya dan independent variables-nya. Karena ini yang disarankan oleh penulis ini, yang mengatakan bahwa yuk, masih banyak nih ruang yang terbuka. Nanti kan saya mau share itu call for papers-nya dari Emerald ya. Dan kelihatannya kansnya untuk masuk itu besar sekali. Itu saya lihat karena mereka juga ada APC-nya. Biasanya kalau ada APC itu relatif mudah karena open access ya. Jadi saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, kalau ini misalnya kuantitatif, kira-kira modelnya seperti apa ya? Mungkin saya bisa dibantu untuk melihat modelnya seperti apa. Monggo, kuantitatif, dependent, dan independent variables-nya jadi apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Menurut Bapak dan Ibu apa? Dependent variables-nya apa kira-kira? Karena ini yang menjadi undangan dari Emerald membuat model kuantitatif, mengingat studi tentang hybrid learning dari segi kuantitatif masih sangat terbatas. Jadi kita diminta untuk share experience kita dari segi kuantitatif. Tapi kalau mau bikin tentang kualitatif juga nggak masalah gitu ya. Nanti ada ininya, ada rinciannya. Yang saya pikirkan adalah Bapak dan Ibu membuat quantitative study ya, empirical evidence dari hybrid learning ini adalah kita bicara dependent variables-nya adalah learning outcomes ya, learning outcomes. Hasil daripada pembelajaran ya yang bisa diukur dengan cara yang macam-macam sekali gitu ya. Kepuasan siswa, nilainya, kemudian variasi nilainya, standar deviasi, bisa ngomong ANOVA, MANOVA, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang pasti dependent variables-nya kita bicara learning outcomes. Independent variables-nya banyak sekali faktornya ya. Mau main pakai moderating variables, mau main pakai mediating variables, mau main pakai control variables, semuanya bisa masuk. Ya, tergantung teori yang tentu saja dikembangkan dalam hal ini gitu. Misalnya kita gunakan self efficacy teori misalnya gitu ya. Atau mungkin kita bisa pakai gender socialization theory, apakah pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama dalam mencapai learning outcomes
menggunakan hybrid learning ini. Jadi independent variables-nya bisa macam-macam. Salah satu independent variables yang mungkin saya usulkan kepada Bapak dan Ibu adalah tingkat vulnerability daripada siswa, tingkat kerentanan daripada siswa. Karena sekarang ini gara-gara COVID itu siswa banyak yang menjadi vulnerable ya, lebih peka dibandingkan dengan kalau tidak ada COVID. Nah, itu gimana caranya ngukur gitu ya. Nah, ini dia, ini yang menarik sekali. Kualitatif kita quantify gitu ya. Jadi, adakah kemiskinan baru yang tercipta? Kemudian adakah misalnya sensitivity karena dia pengidap COVID dan kebetulan long COVID mungkin ada pengaruhnya dan atau mungkin tadi kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu, akan menjadi salah satu variabel, entah itu mediating, entah itu moderating dalam mempengaruhi learning outcomes ya. Jadi bisa jadi itu jadi moderating variabelnya, merubah hubungan antara independent variables-nya adalah tentu saja hybrid learning-nya, pelaksanaan hybrid learning, dimoderasi oleh tadi kondisi-kondisi vulnerable tadi atau agility, kelincahan daripada siswa, level of agility-nya terhadap learning outcomes. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Komentarnya gimana? Monggo, silakan. Mohon izin masuk Bu Elvi ya. Misalnya apakah mungkin ya jika ketika pembelajaran secara hybrid itu yang sangat dipentingkan itu adalah motivasi belajarnya ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan motivasi itu, kemudian ada yang nanti berkaitan dengan self-regulatednya mahasiswa misalnya, sehingga dia bisa bagaimana menata belajarnya dan sebagainya itu untuk ya kelancaran belajarnya itu. Misalnya seperti itu, bagaimana Nggih Bu? Oke, saya setuju Bu. Nanti kita bisa juga uji beda rata-rata ya antara motivasi mereka yang terus terang Ibu ya, kalau kita bikin pendekatan yang hybrid ini ya. Kan kalau di kelas itu kita kan saling memotivasi ya. Jadi artinya kita semangat kan ngelihat teman-temannya pada belajar, semangat kita ngelihat teman-temannya udah bikin assignment duluan. Sementara kalau online ini kan kita nggak ngelihat itu gitu. Apalagi kalau misalnya kamera nggak nyala, kita di rumah juga sambil rebah-rebahan, tidur-tiduran gitu ya. Dan kita sambil pegang HP nggak ada yang lihat kan gitu kan, dia nggak Ibu? Kan pasti motivasinya akan sedikit beda. Makanya instructional objektifnya harus jelas gitu loh. Takutnya nanti kalau mereka yang dapat hybrid ini, kalau komposisinya, kalau di UI itu kita komposisinya begini Ibu, 7 kali kuliah sebelum UTS dan 7 kali kuliah sesudah UTS, itu porsinya adalah 60-40. 60 adalah online, 40 adalah offline, sampai semuanya balik ke normal. Tapi balik ke normal juga nggak akan menjadi 100-100 gitu untuk offline-nya ya. Pasti ada persentase tertentu yang menjadikan itu online karena memang kemudahan-kemudahan itu dan juga buat siswanya ya itu memang sangat sangat diinginkan sekali dan kita juga mendapatkan jumlah siswa partisipasi lebih tinggi kalau kita pakai hybrid daripada kalau kita nggak pakai hybrid. Lihat saja, kita pikirkan COVID udah nggak ada ya Ibu ya. Waktu saya sakit COVID semuanya kena di tempat saya. Jadi ternyata walaupun saya udah 4 kali kena vaksinasi, 3 kali pakai Pfizer, sekali pakai Pfizer lagi untuk boosternya, tetap kena juga gitu loh. Jadi memang ya nggak bisa dikecilin ya dampak COVID ini ke depannya gitu. Jadi saya setuju sekali dengan Ibu. Motivasi kita lihat untuk yang di kelas dan untuk yang tidak di kelas, apakah motivasi tersebut berbeda dan apakah motivasi kita berikan tentu saja kita kontrol gitu ya, mempengaruhi learning outcomes-nya. Itu sangat bagus sekali Ibu Sri.
Sangat setuju sekali. Saya sepakat dengan Ibu tadi yang untuk di kelas online ya. Kemudian kita harus memberi hal yang equal kepada peserta didik untuk yang tahapannya yang rinci itu tadi yang seringkali ketika kita melaksanakan dengan online itu tidak sampai di sana, karena ketika kita di face to face itu bisa dengan mudah mengalir begitu saja, tapi ketika hybrid ini kadang-kadang itu terlupakan begitu Bu Elvia. Hybridnya bukan hari ini online, besok offline ya Bu. Hybridnya adalah di dalam kelas itu ada sebagian siswa yang nonton kita dari jarak jauh, gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan sinkronus, tapi sinkronusnya hybrid gitu. Jadi sinkronus hybrid. Nah, kalau hari ini kita semuanya online, semuanya besok offline, mungkin challenge-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan kalau misalnya kita melakukannya itu adalah dengan yang berbeda. Ini contohnya Ibu, nih ambil contoh ini ya, saya kasih lihat ya. Oke, ini dia. Jadi ini dosen mengajar. Ini sekarang nih kayak gini nih. Di Australia kita kayak gini, ya. Seminar, conference itu kita kayak gini sekarang, ya. Jadi ada televisi di sini, di mana mereka berpartisipasi. Jadi nggak pakai laptop gitu kita ngelihatnya, tapi pakai layar besar begini. Dosen bisa membaca slide yang ada di sini. Dosen bisa ngelihat semua siswa yang ada di sana. Mereka juga bisa ngelihat dosennya dengan baik. Ini kita nih kayak gini nih, arrangement di kelas tuh sekarang kayak gini. Tapi kalau di kita itu enggak dua baris gini. Kalau di kita itu kayak seperti meja makan satu, dan mereka punya screen sendiri di sini untuk melihat screen ini. Screen ini juga mereka bisa lihat. Ini screen-nya pasti ada di depannya mereka sih, tapi cuma satu. Tapi kalau di kita ada beberapa tempat gitu. Dan ini khusus untuk yang hybrid tadi, yang jarak jauh. Ya. Nah, jarak jauhnya itu yang kita sebut sebagai remote classroom, bisa juga seperti ini gitu loh. Saat mereka misalnya di kampus, kalau di UI ada kampus Salemba, ada kampus Depok gitu ya. Kan sekarang ke Depok itu berat sekali ya, macetnya luar biasa. Apalagi kalau udah di atas jam 2, angin ribut itu enggak. Pasti selalu angin ribut, banjir, dan macet luar biasa. Sekarang itu selalu kayak gitu. Jadi kalau ngajar di atas jam 2 itu challenge yang besar sekali. Akhirnya ya udah kita bikin kayak gini, ada sebagian yang mau nonton dari rumah atau nonton dari kampus Salemba. Saya ngajar di Depok itu mungkin saja kayak gini. Ini yang namanya hybrid itu. Jadi bukan satu hari, bukan hanya, itu juga masuk ya hybrid juga. Satu hari kita online, satu hari kita offline, tapi juga ada kemungkinan seperti ini. Ya, jadi artinya nih mahasiswa ini ya online terus. Ya mahasiswa ini yang di screen ini ya online terus gitu ya. Yang remote ini online terus. Tapi kalau mereka mau ke kampus, mau lihat dosennya ketemu langsung, ya nggak masalah gitu. Ya. Ada komentar dari Bapak Ibu yang lainnya? Masalahnya Ya saya itu Bu yang Elvia. masalah di UNS. Itu iya kami belum memiliki fasilitas ini Bu Elvia. Sebetulnya Itu kami Ibu ya. enak ya, kami sampai sekarang sih menginginkan, tapi sampai saat ini belum ada fasilitas itu. Tapi Ibu ya, kita kan sama-sama ya universitas negeri ya. Artinya kalau memang ada hibah-hibah ya, kan banyak sekali hibah itu. Hibahnya kan nggak harus dari Dikti ya. Hibahnya kan bisa dari CSR-nya multinational company kan. Nah ini yang kita harus jemput bola dengan aktif gitu Bu. Karena perusahaan-perusahaan besar, multinational company yang seperti Toyota, Unilever, Procter & Gamble, itu mereka punya dana CSR yang sangat signifikan. Perbankan itu cukup signifikan, sangat signifikan. Nah, itu yang kita jemput bola. Di UI itu semua ruangan sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar. Gudang garam, Jarum, semuanya. Jadi nanti mereka nulis itu, misalnya komputernya screen-nya panjang sekali. Terus nanti ruangan itu kita sebut sebagai ruangan Jarum,
Ruangan itu kita sebut sebagai ruangan Pertamina atau Procter and Gamble. Nah, coba mungkin dari prodi gitu kan pasti alumninya kemana-mana sudah toh. Coba dari prodi gitu, nanti kita bilang itu ruangannya ruangan Jarum atau ruangan gudang garam gitu misalnya atau lain sebagainya lah. Itu sekedar contoh saja. Kerjasama dengan industri itu salah satu cara untuk mensiasati memiliki teknologi dan resources fasilitas yang memadai karena ini memang nggak bisa dihindarin lagi ya mau nggak mau pelaksanaan apa itu namanya full offline itu sudah bukan zamannya lagi ya. Jadi memang ini salah satu siasat kita untuk lebih inovatif, menjaring siswa sebanyak-banyaknya juga, memberikan kesempatan kepada banyak pihak dan juga memberikan kemudahan buat kita gitu loh. Kalau kita nggak mau datang kayak saya nih kebetulan di Australia minggu ini adalah minggu ke-8. Minggu ke-9 saya masih ngajar, kita cuma ada 10 minggu, kita nggak 14 minggu kayak di Indonesia. Minggu ke-9 saya masih tatap muka, minggu ke-10 saya tuh harus presentasi bersama AASB, Australian Accounting Standard Board di Jakarta. Jadi saya akan terbang tanggal 23 Oktober bersama orang-orang Australia ke Jakarta, kemudian saya bilang sama mahasiswa saya, nanti saya ngajar dari Jakarta ya, buat mahasiswa yang di Australia. Oh ya nggak masalah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang siswa ada yang keberatan, ada yang nggak keberatan gitu ya. Tapi rata-rata sih mereka kalau mereka sudah merasakan face to face nggak akan protes lagi. Yang mereka protes adalah kalau semuanya online itu mereka juga nggak suka gitu karena mereka juga ingin ada yang bisa ketemu dengan dosennya, bisa diskusi langsung. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan di sini dari penelitian ini, dari mulai tadi motivasi yang berbeda, tingkat kerentanan yang berbeda, kemudian kondisi dari rumahnya yang mempengaruhi input-output variables. Kalau pernah dengar apa namanya frameworknya dari Astin ya, mungkin saya bisa share sebentar ya frameworknya dari Astin untuk bisa mengerjakan proyek ini, penelitian ini sebentar. Content Educations, panel paper. Saya berikan contoh frameworknya yang dapat digunakan menggunakan learning outcomes dari Astin Framework. Sebentar Ibu, saya carikan bentar lagi. Ini dia. Oke, saya stop share. Saya share dulu yang ini. Oke, nah ini adalah Astin Framework ya. Astin 1991 Framework. Kita sebut sebagai IEO, oke? Jadi input, output, dan environment models ya. Jadi ini menarik sekali ini. Saya nambahkan dari paper saya menambahkan di sini vulnerability. Jadi tingkat kerentanan siswa sangat mempengaruhi. Input mempengaruhi output. Output dalam hal ini adalah output untuk learning outcomes. Tapi juga input mempengaruhi environment. Jadi ini bisa jadi moderasi, ya, moderasi, dan bisa juga jadi mediating variables. Jadi environment mempengaruhi. Kalau moderasi dia mempengaruhi hubungan ini. Kalau seperti ini namanya adalah mediasi, ya. Input mempengaruhi environment, environment mempengaruhi output. Lingkungan inilah yang kadang-kadang menjadi penentu daripada kualitas daripada pembelajaran kita. Jadi misalnya ya inputnya ini adalah memang mereka ya siswanya dari SMA udah pinter, anak yang ranking gitu ya. Dan ini memang inputnya bahasa Inggrisnya juga fasih dan lain sebagainya. Tapi giliran masuk ke environment, kebetulan environment keluarganya tidak mendukung,
environment dengan teman-temannya tidak mendukung, resources yang kita sediakan tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa memoderasi hubungan antara input dan output, dan juga bisa menjadi mediating variables. Ini namanya adalah IEO model dari Austin, dan ini lazim sekali digunakan dalam pencapaian learning outcomes. Kita bisa gunakan ini untuk lifelong learning, kita bisa gunakan ini untuk hybrid, tapi utamanya adalah mengukur tentang output yang ada. Salah satunya adalah menggunakan tadi yang saya sebut sebagai Austin framework, ya, Bapak dan Ibu. Ada komentar? Ada pertanyaan? Nah, kalau kita bicara tentang propose topiknya tadi, saya sudah katakan sama Bapak dan Ibu, kansnya untuk yang kuantitatif sangat besar sekali untuk dapat dipublikasi dari survei yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan menggunakan SEM, Sequential Equations Models, survei, yang itu yang mudah sekali, itu sangat dimungkinkan. Jadi gunakanlah SEM, Sequential Equations Model atau PLS, menggunakan survei, sehingga itu menjadi studi kuantitatif yang nanti saya akan share call for papers-nya. Dua model sinkronus hybrid learning, ya, dua model sinkronus hybrid learning environments itu biasanya adalah remote classroom dan hybrid virtual classroom. Oke, ini ya saya tulisin ya, synchronous hybrid learning, synchronous hybrid learning. Artinya itu real time, ya. Remote classroom itu real time. Semuanya mendengarkan uraian yang diberikan oleh si pendidik, ya, educators, teachers, dan academic staff-nya secara real time. Ya, hybrid virtual classroom, jadi satu adalah remote, terpisah di luar daripada kelasnya, tadi yang saya gambar tadi, yang digambar tadi, terpisah sendirian di kampus lain, ya. Yang satu lagi adalah hybrid virtual classroom, kalau dia punya siswa yang datang dari masing-masing rumahnya. Jadi gambar tadi tidak dalam satu lokasi, tapi di lokasi yang sangat berbeda sekali, plus yang ada di kelas tentu saja. Oke, jadi remote itu sedikit berbeda dari yang namanya hybrid virtual classroom. Both learning settings have in common both on-site and here students, or here students. Maksudnya on-site dan here students, and remote or their students. Yang on-site kita sebut here students, yang jauh kita sebut sebagai their students, ya. Namanya adalah HOT instructions, here or there instructions. Itu menarik sekali, ya. Paper dari Sydney et al. Tahun 2019, belum terlalu tua, ya, bicara tentang arrangements mengenai remote classroom. Remote itu artinya classroom-nya ada di tempat lain, satu kelompok tadi yang mbak-mbak semuanya satu kelompok. Tapi kalau hybrid, ada yang face to face, ada yang sendirian secara individu tersebar di berbagai tempat yang ada. Nah, kita sebut sebagai on-site atau here students, dan remote or their students, mereka belajar secara simultan bersamaan. Atau kalau enggak remote, ya belajar pakai hybrid sendiri-sendiri di kampus mereka sendiri-sendiri. Kita sebut ini adalah frame-nya sebagai here or there instructions. Jadi instruksinya yang harus jelas sekali, jumlah informasinya harus sama, dan dinikmati atau didengar instruksi tersebut pada saat atau waktu yang bersamaan, tidak berbeda. Higher educational institutions invest in technology-enhanced learning spaces, raise questions how these environments can be shaped to be effective as possible. Nah, seringkali juga teknologi ini membuat ada permasalahan baru gitu ya. Satu, siswanya gaptek, dua, dosennya gaptek, gitu.
Tiga, tentu saja ini kan ongkosnya besar ya, listriknya juga mahal, kemudian maintenance-nya juga tinggi, dan kalau rusak bagaimana gitu, kita sudah rely on teknologi ternyata rusak ya toh, kayak seperti eh, komputer yang ada di ruangan lab kita itu tahannya cuma 2 tahun. Nah, ini gimana caranya kita bisa terus meremajakan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga up to date, termasuk programnya, softwarenya, kemudian siapa yang jagainnya, dan lain sebagainya. So, teknologi enhanced learning spaces itu pasti, tapi bagaimana ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, komputernya jadul nih kayak sekarang nih, saya mau bilang sama mahasiswa S3 saya, kita ujian offline ya, saya bilang gitu. Iya siap Bu. Terus mereka bilang, Bu, kita sudah terbiasa jawab ujiannya nggak ditulis tangan, boleh nggak Bu kita pakai komputer? Boleh, saya bilang gitu. Ujiannya di lab saja ya, mahasiswa S3 saya. Di lab ya, saya bilang gitu. Ternyata dari orang lab WA saya bilang, Bu, komputer di lab kita jadul semuanya loh Bu. Nanti kalau Ibu mau pakai grafik-grafik, gambar-gambar yang canggih-canggih, nggak ada Bu softwarenya di dalam komputer yang ada di lab kita. Jadi gimana solusinya? Bawa laptop sendiri. Wah, saya nggak mau kalau bawa laptop, ada risiko mereka membawa file-file yang lain, saya bilang gitu. Bagaimana kalau misalnya kita cari tempat lain yang teknologinya sudah lebih advance. Akhirnya kita pindah ke tempat lain gitu yang lebih advance untuk mahasiswa namanya mata kuliahnya MRAL, metodologi research akuntansi lanjutan untuk mahasiswa kelas S3 kayak gitu ya. Jadi teknologi ini mungkin jadi sandungan. Selain mahal, tentu saja kita harus tahu persis tentang update daripada software yang ada, dan itu harus diupdate tepat waktu. Specific new learning space is the synchronous hybrid, synchronous ya, secara bersamaan, secara real time, hybrid or blended learning environment, in which both on-site here student and their students can simultaneously attend learning activities. Jadi mereka bisa diskusi, sama persis bisa diskusi, bisa dengerin kuliah, bisa praktek juga, bisa bertanya, itu sama semua. Hanya saja yang kita perlu perhatikan aspek pedagogi kita dalam memberikan instructional objective, instructional designs ya, harus semuanya memiliki equity issues, kesamaan ya. There are few studies that investigated its use and effectiveness ya, tentang penggunaan daripada hybrid ini ya, here and there students ya, tadi yang dikatakan sebagai on-site atau remote students simultaneously attend learning activities, dan tentu saja ini diukur dari segi pemanfaatannya dan efektivitasnya, diukur sejauh mana itu efektif dan efisiennya. The current research regarding the benefit, challenge, and current designs potential to set up synchronous hybrid learning. Lazimnya memang hybrid learning ini adalah sinkronus, tapi kalau dibilangin hybrid learning asinkronus kayak apa ya? Boleh saya minta tanya sama Bapak dan Ibu? Kalau hybrid learning asinkronus kayak apa ya? Ada yang bisa share? Bapak dan Ibu? Hybrid learning video atau rekaman gitu Bu. Oke, terus gimana? Video dan rekamannya gimana? Jadi dosennya merekam lebih dahulu, kemudian mungkin di-share oleh mahasiswa atau menggunakan, tadi Ibu sudah jelaskan, menggunakan YouTube gitu. YouTube ya, betul, pakai YouTube. YouTube itu kan bisa diputar-putar lagi nanti. Itu kan asinkronus ya Ibu ya? Iya. Jadi hybrid, asinkronus karena menggunakan media yang mereka juga bisa putar. Rekaman kuliah kita pakai Zoom kan kita bisa rekam, kita bisa share ke WA atau share ke Moodle, ke online resources. Kemudian mereka bisa putar lagi. Itu kan sebetulnya kan hybrid menggunakan pendekatan asinkronus. Ya Ibu? Oke, sip. Ada komentar? Baik Ibu, terima kasih komentarnya. Baik, jadi teknologi enhanced learning spaces
ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. How these environments can be shaped to be as effective as possible. Bagaimana kalau mahasiswanya punya keterbatasan pulsa? Bagaimana kalau mahasiswanya internetnya tidak stabil? Bagaimana kalau mahasiswa laptopnya harus share dengan kakak adiknya yang jumlahnya ada 7 orang, yaitu rebutan nanti. Nah ini challenge-challenge seperti ini bisa diinvestigasi Bapak dan Ibu. Kebetulan kan Bapak dan Ibu ada di Solo ya dan sekitarnya ya, Jawa Tengah ya. Tentu saja ini challenge-nya kan berbeda kalau misalnya itu dilaksanakan di Jakarta. Dari segi tadi itu, how this environment can be shaped, apakah efektif atau tidak dari segi tadi itu. Ya kan, saya pernah itu ngajar gitu. Terus saya bilang, kok ini presentasi goyang-goyang terus kameranya, saya bilang gitu. Oh iya Bu, saya pakai mobile phone katanya gitu. Oh iya, mobile phone kalau ditaruh kan bisa stabil juga. Enggak Bu, saya sambil ngupas bawang katanya, dia bilang gitu. Ini mahasiswa ada di Madura ya, remote area, orang tuanya petani, dan memang jadi masalah gitu loh kalau teknologinya itu tidak stabil, dia juga nggak punya handphone, dia nggak punya laptopnya harus berkompetisi dengan adik-adiknya yang lagi sekolah, itu memang menjadi masalah. Dan ini harus kita bisa eksplorasi ya dalam penelitian kita ya Bapak dan Ibu. Specific learning space is the synchronous hybrid or blended learning environment in which both on-site and remote students can simultaneously attend learning activities. Ya, ini use and effectiveness-nya sangat challenging sekali untuk kita bisa pelajari. Current research regarding benefits, challenges, and current design principles to set up synchronous hybrid learning. The existing research menyarankan untuk melakukan optimisme secara hati-hati mengenai synchronous hybrid learning. Karena synchronous hybrid learning memang menciptakan adanya fleksibilitas dan engaging learning environment. Tapi harus hati-hati sekali. Karena kondisi yang berbeda, lingkungan yang berbeda, inovasi yang berbeda, keterbatasan resources yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda juga dari segi synchronous hybrid learning tadi. Compared to fully online or fully on-site instructions, this new learning space has several challenges, which both pedagogical dan technological in nature. Challenge-nya adalah aspek pedagogi, the art of teaching-nya, dan aspek tentu saja teknologi dari segi ketahanan atau mungkin kestabilan internet, dan lain sebagainya. Oke? Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk diskusi sampai sini? Saya dikasih tahu ya Ibu kalau waktunya udah habis ya. Ada komentar? Belum, Ada Ibu, komentar? masih menikmati. Belum. Masih menikmati. Nggih. Ya. Jadi bedanya ya Bapak dan Ibu, ini kalau remote ini satu kelompok ada di lokasi tertentu, biasanya di kampus lain. Ya, kayak misalnya Erlangga punya cabang di Banyuwangi gitu. Nah, ini bisa jadi ini di kampus Banyuwangi, ini kampusnya di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Jadi itu mungkin terjadi. Dan ini bisa saja ada remote, ada hybrid seperti ini. Jadi ada yang dengerin secara remote, secara bersama-sama, ada yang mendengarkan secara individu di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. The difference between remote and hybrid virtual classroom involves the locations, where students follow the lecture. In the remote classroom setting, one group follows the course on campus and another group follows the course synchronously from another campus. Jadi bisa terpisah lokasinya ya. Dan ini bisa melibatkan negara lain juga loh ya. Ada di Hong Kong dan ini ada di Singapura dan lain sebagainya. Dan ini di sini bisa mahasiswa seluruh dunia ya. Kayak kelas saya biasanya hari Rabu sore itu kayak sekarang ini harusnya saya mengajar kelas Australia. Kebetulan itu kelas yang external students untuk mereka yang sudah bekerja. Dan itu mahasiswanya dari South Africa, dari Manila,
dari Kyrgyzstan, dari Dubai, UAE, semuanya ada. Itu yang seperti ini, ya. Jadi beda ya, remote, flip classroom, hybrid virtual classroom itu berbeda dalam pelaksanaannya. Inovatif educational technology itu harus ada. Jangan sampai dosennya gaptek teknologi. Jangan sampai dosennya nggak ngerti caranya nulis menggunakan whiteboard di Zoom, menggunakan papan tulis di Zoom. Ya, di Zoom itu ada fungsi menggunakan papan tulis buat oret-oretan. Seperti kita mengajar di depan kelas pakai papan tulis. Nah, itu sama. Fungsinya itu sama. Nah, kalau kayak gitu kita harus tahu persis kecanggihan-kecanggihan seperti itu harus kita tahu dengan baik. Jangan sampai kita nggak ngerti. Kalau misalnya siswanya mau ketemu di Google Meet gitu ya, di Gmeet gitu, itu kita harus tahu gimana cepet banget kita harus ngejasnya. Harus pakai Microsoft Word, MS Team, dan lain sebagainya. Harus tahu itu. Jangan sampai dosennya yang gaptek, bukan hanya siswanya, tapi dosennya juga bisa gaptek ya. Inovatif educational technology yang dibangun oleh masing-masing pengajar tadi penting sekali. And all students have access at the same interactive platform, allowing them to participate in the course either on-site, ya, atau yang kita sebut here students, or from remote locations, their students. Ya, here students and their students. Platform give access to the resources that teachers are using during the lecture, seperti PowerPoint. Jangan sampai kita itu tidak mengerti menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint itu ada satu fungsi yang sangat powerful, yaitu menggunakan recording ya. Ini kalau saya tunjukkan Bapak dan Ibu, nih ada recording nih di sini nih ya. Recording ini bisa saya pencet ini, terus saya langsung from current slides, slide ini, ya Bapak dan Ibu lihat ya, ada merah-merah di sini, kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ini langsung kita pencet, terus kita ngomong, ya, kita pencet, kita ngomong, kita cerita tentang halaman ini saja. Jadi nanti ketahuan sama mahasiswa bahwa halaman ini bisa bersuara, karena saya ngerekam. Nanti halaman lain nggak terlalu penting, saya nggak usah saya rekam. Jadi ini namanya adalah lecture recording menggunakan PowerPoint yang direkam. Dan saya juga bisa memasukkan ini ya, saya bisa memasukkan juga untuk untuk memasukkan YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya bisa memasukkan berbagai media ke dalamnya. Di sini kita bisa main-main ya. Dan lain sebagainya, dan ini akan sangat membantu inovasi-inovasi yang ada ya untuk melakukan rekaman asinkronus dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, yang ini tadi yang saya jelaskan di sini tadi, ini harus ada yang memanage ya. Kalau mereka itu tanya, ini dosennya nggak bisa konsentrasi segitu banyak, nggak bisa. Ya, saya udah jalanin ini dengan baik gitu ya, selalu keteteran gitu. By the way, waktu saya di Jakarta yang 2 kunjungan saya sebelumnya, saya diminta ngajar oleh BINUS yang ada di Taman Anggrek di Jakarta, mengajar tentang international accounting ya, urusannya dengan startup. Jadi akuntansi untuk startup. International accounting dan urusannya dengan startup. Saya duduk di kursi sofa, sebelah saya ada moderator, di depan saya itu ada televisi, mungkin jumlahnya ada 8 gitu. Canggih sekali ruang rekamannya, kayak seperti ruang siaran kalau kita siaran di radio gitu. Terus itu ada screen besar sekali, banyak sekali, jumlahnya ada 8 atau 10 gitu. Terus saya ngajar. Jadi saya menghadapi screen itu. Nanti di situ ada yang ngechat sama saya dari Dubai, ada yang ngechat sama saya dari UK, ada yang ngechat sama saya dari New Zealand, saya bisa lihat itu. Jadi saya sambil ngajar, saya bisa lihat. Salah satu screen-nya adalah PowerPoint saya. Dan itu semuanya bisa kelihatan gitu ya. Siswanya bayar $100
untuk mendengarkan kuliah saya dan siswanya ada di seluruh dunia belajar sama BINUS dan mereka mendapatkan sertifikat. Mereka tidak harus ambil degree di BINUS, itu bisa non-degree dan ini bisa kita jual paket per paket. Ya, mungkin UNS nanti juga bisa melakukan itu. Misalnya punya keunggulan tertentu, misalnya dari segi culture dan lain sebagainya dan urusan bisnis di dalamnya, dan itu kita bisa jual. Itu yang terjadi sama saya. Tapi saya masih nggak keteteran waktu itu. Karena saya kan cuma duduk aja, ya. Saya cuma duduk, saya ngeliatin gitu, saya duduk di sofa, saya ngeliatin gitu. Nanti moderatornya bantu, Bu, ada dari screen nomor 8 tulisannya seperti ini. Oh ya, oke. Bu, ada yang ini bantu. Oke, saya lihat. Karena itu ganti-ganti itu screen-nya isinya tuh. Nah, di sini kalau kayak gini, kita kan dosennya ini terbatas ya. Kalau kelasnya mungkin sekitar 20-an orang, 25 orang, terus mereka juga bertanya, kita juga sendiri bertanya. Ini yang di sini ini kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu gitu. Ada yang raise hand atau apa-apa, kita nggak ada. Biasanya itu dibantu oleh satu yang namanya controller ya, controller ya. Jadi ini a room controller namanya. Itu sangat lazim sekali ya. Jadi room controller itu akan waktu saya ya itu ada moderatornya yang tahu persis siapa yang nanya lewat chat box ataupun karena kalau kita ngeliatin checkbox itu nggak bisa kelihatan gitu loh, nggak kebaca gitu. Dan mungkin karena kita konsentrasi dengan mahasiswa di kelas nggak mungkin itu bisa kita lakukan multitasking seperti itu. Jadi room controller atau yang menjadi moderator yang akan membantu kita untuk memberitahu memang ada interaksi yang dibutuhkan dengan mahasiswa yang berada di remote classroom atau di hybrid yang berada di luar daripada classroom yang ada ya. Lectures in the hybrid virtual classroom are mostly assisted, dibantu oleh yang namanya room controller who follows up on the chat, can launch the quiz or poll, and can mute or unmute the remote students. Kita nggak bisa tuh mute and unmute, karena kita kan lagi konsentrasi bicara dengan mahasiswa yang ada di depan kita. Metode pengajaran ini menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi, dan tentu saja Bapak dan Ibu, karena Solo sangat terkenal sekali dengan culture-nya, sangat terkenal sekali dengan batiknya, sangat terkenal sekali dengan segala macam budaya dan lain sebagainya, dan urusan bisnis tentu saja. Ini adalah merupakan kesempatan, opportunity yang besar sekali untuk mengundang siswa dari mancanegara belajar di UNS non-degree. Degree atau non-degree tidak apa-apa, karena sekarang kita banyak sekali toh mata kuliah yang non-degree itu. Nanti mereka yang ngambil mata kuliah non-degree itu bisa menjadikan itu sebagai kredit di universitas di mana mereka belajar ya. Jadi offer flexibility, offer opportunity yang pasti buat universitas dalam rangka menjual program-programnya supaya lebih survive ke depannya ya. Abroad or ill for a longer period. Di sini ya, this method of teaching offers flexibility. It gives adult students as well as students who are, for example, abroad or ill, mereka lagi tugas atau lagi sakit ya, opportunity to participate in the actual lessons and interact at a distance with all students and the teacher from a place or their own choice, yang pasti menawarkan fleksibilitas. Dan mereka nggak semuanya online gitu ya, mereka juga bisa ngelihat gitu yang di situ ngapain sih, aktivitasnya apa. Jadi motivasi lebih terbangun daripada kalau itu fully online, dikerjakan fully online ya. Untuk mensummarikan ya mengenai synchronous hybrid learning ini ya, tentang keuntungannya, kendalanya, current design guideline-nya, oke. Kita mengidentifikasi ya gaps yang ada di dalam studi tentang hybrid atau blended learning ini. We suggest ya
we suggest some existing gap in the current research in order to suggest areas for further investigations. Ini gurunya punya slides yang bisa dilihat. Ya, selain itu ini slides bisa dilihat oleh mahasiswa yang ada di face to face. Ada room operator, ya. Ini yang menjalankan chattingnya, yang mengasih tahu sama pendidiknya bahwa ada sesuatu yang harus dijawab. Ini adalah face to face students. Ada interaktif platformnya, dan ini adalah teachernya. Dan teacher melihat juga hybrid untuk mereka yang berada di luar daripada kelas, ya. Ini bisa sendiri-sendiri, bisa secara remote classroom di mana mereka bersama-sama di dalam ruangan yang ada. Oke, ini salah satu contoh tentang studi kuantitatif mengenai hybrid learning. Ya, what is the state of the art in research on synchronous hybrid learning? State of the art. Jadi kalau state of the art berarti itu tentang pedagogi. Kira-kira apa ya dari state of the art? Faktor-faktornya apa saja? Ya, state of the art itu apa saja yang kita bisa identifikasi dari pelaksanaan synchronous hybrid learning? What are the main benefits of synchronous hybrid learnings? What are the main challenges of synchronous hybrid learning settings? What are the current design guidelines to optimize synchronous hybrid learning? Jadi ini adalah kuantitatif ini. Ini semuanya ini studi kuantitatif yang disarankan oleh paper yang saya baca untuk further study-nya. Karena menanyakan tentang what, makanya ini harus kuantitatif. Kalau kita mau rubah ini jadi kualitatif, maka pertanyaannya bukan lagi what, tapi pertanyaannya adalah why and how. Oke? Dan itu menjadi kualitatif. Ini yang penting sekali untuk kita jawab bersama-sama dalam penelitian-penelitian kita. Ini usulan dari pakarnya. Kalau kamu mau meneliti tentang hybrid learning, ini dia nih yang bisa ditanyakan di dalam penelitian kamu. Research questions ya, rumusan masalah. Okay, so in hybrid learning, students have greater opportunity to adopt and promote the learning community because they have simultaneous access to face and virtual campus. Okay, pastinya mereka jauh lebih lebih satisfy ya karena mereka bisa fleksibel memilih datang ke kampus atau tidak, melihat motivasi juga lebih nyata dibandingkan kalau itu adalah 100% dilakukan secara online atau 100% dilakukan secara penuh lewat face to face. Face to face itu juga banyak masalahnya loh ya. Bukan berarti face to face itu tidak ada masalah gitu ya. Masalahnya adalah memang mereka termotivasi. Mereka ngelihat teman-teman yang ngapain, malu kalau aku cuma pegang handphone aja. Tapi kalau nggak ada temennya kan kita megang handphone, nggak ada yang tahu. Dan saya juga nggak ngelihat teman-teman saya ngapain gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau di face to face itu adalah ya banyak sekali kan kendalanya. Selain mereka juga challenging untuk datang ke kampus, tentu saja ini menjadi karena tidak fleksibel tadi ya. Kita sudah panas-panas gembrobios naik Jabotabek itu kereta Jabotabek udah banyak sekali kendalanya yang namanya face to face itu juga ya. Jadi harus hati-hati sekali kita melihatnya. Plausible offerings to students in the proposed hybrid includes misalnya access and interact with faculty and administrators both face-to-face dan online. Kita bisa tanyakan itu bagaimana tentang kepuasan atau kesempatan Anda tidak bertemu dengan karyawan administrasi tendik dan juga dosennya kalau itu dilakukan secara hybrid dan dilakukan mungkin secara virtual classroom. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa dikerjakan di dalam penelitian kita menyangkut hybrid learning ini, ya. Typical classroom considerations, faculty must consider elements such relationship between the course and the curriculum, technology will be used, how the goals and objective of the course should be achieved, how subjects are covered, and the format used,
materials yang diciptakan, what is the role play, dan lain sebagainya. Ini yang penting sekali kita lihat kalau kita mau pindah ke hybrid learning. One suggestion for planning hybrid learning is to divide into 6 sections: policy and procedures, what to be done before the first meeting, how class activities should be divided between face-to-face and online format. Kebayang nggak kalau misalnya harus diskusi, gimana caranya bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu, oke? Bisa, nggak masalah itu. Jadi yang face-to-face dibagi 2-2-2, 3-3-3, yang di sana kita pakaiin breakout room untuk diskusi. Tentu saja yang di luar itu harus harus juga dimonitor ya diskusinya ya lewat breakout room-nya. Oke. Dan ini adalah support system yang harus ada, training, dan teknologi, tentu saja availability daripada resources. Training kepada tendik, bukan hanya kepada dosen, kepada tendik juga sangat diperlukan. Karena mereka biasanya menjadi kontrol, memegang kendali daripada ruangan ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita bicara tentang pedagogi, ya. Di dalam pedagogi itu ada graduate qualities yang harus dicapai. Graduate qualities itu adalah kalau kita meluluskan sarjana, gitu, S1, S2, atau S3, itu mereka setidak-tidaknya memiliki graduate qualities yang dicamkan dari awal, ya. Misalnya satu nih, effectively and upon body of knowledge of sufficient depth to begin professional practice. Satu, graduate qualities-nya adalah bekerja secara profesional di dalam dunia nyatanya nanti. Lifelong learning. Ini salah satu daripada output hybrid learning itu. Lifelong learning dalam hal pencapaian pengembangan diri dan excellence in professional practice adalah salah satu contoh daripada graduate quality. Effective problem solver, can work autonomously, ethical actions, kemudian professional practice, and member of the community, having international or global experiences. Jadi apapun yang dilakukan, mau dilakukan secara offline ataupun online, hybrid, sinkronus, asinkronus, graduate qualities-nya, apapun yang Bapak dan Ibu punya di dalam prodinya Bapak dan Ibu, di dalam departemennya Bapak dan Ibu, apapun artinya masalahnya gini, mau menggunakan hybrid yang manapun, yang paling penting pedagoginya jangan sampai kita tidak perhatikan dengan baik. Itu pesannya. Itu yang kita lihat universitas-universitas di Australia terus mengembangkan graduate qualities-nya ini, walaupun keputusan melakukan hybrid learning dilaksanakan. Justru ini menjadi challenging sekali dengan hadirnya hybrid learning itu, ya Bapak dan Ibu. Ini adalah merupakan 7 graduate qualities. Kebetulan ini adalah 7 graduate qualities dari miliknya UniSA yang kita adaptasi untuk melakukan lifelong learning. Baik, saya akan share kepada Bapak dan Ibu call for papers-nya, ya. Call for papers-nya milik Emerald. Oke, nah ini dia. Saya share ya. Kalau bisa sih Bapak dan Ibu ini ya, submit ke sini ya. Oke. Ini undangan buat saya yang saya bisa share dan Bapak dan Ibu bisa nanti saya kirimkan lewat Ibu Sri nanti ya. Dia tanya, do you have any research looking or to publish on this subject? Ya, yaitu tentang lifelong learning nih, lifelong learning. Lifelong learning can enhance our understanding of the world around us, provide us with more and better opportunities to improve our quality of life. What does lifelong learning? Itu dari setiap siswa pasti berbeda-beda konsepnya. Bahkan dari dosen pun lifelong learning itu bisa konsepnya berbeda-beda. Coba nanyain aja apa sih menurut Anda yang namanya lifelong learning, itu bisa jadi satu paper tersendiri.
what does lifelong learning really mean, and what different forms can it take, dan dalam bentuk apa. How can we encourage our society untuk terus menggalakkan lifelong learning, ya. In our last campaign, we have gathered relevant articles, books, and authors' thoughts on lifelong learning. Itu bisa kita akses dari link ini. Explore our key journals that publish articles in lifelong learning, including some special issues call for papers. Oke, ini dia. Ini jurnal-jurnalnya dari Emerald. Ya, semuanya Scopus tentu saja. Q1, Q2, Q3, Q4, semuanya ada di sini. Ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Oke. Bapak dan Ibu lihat ya, page saya bergerak ya. Oke. Jadi ini adalah jurnal yang pertama, European Journal of Training and Development, Education and Training, International Journal of Information and Technology, ya. Kemudian ada banyak sekali, ada banyak yang lainnya, ya. Ini ada yang ini macam-macam nih, oke. Adult and Higher Education in Changing Global Context, Catering for Learners dan seterusnya. Submissions deadline tanggal 31 Desember 2022, 30 Desember 2022, 28 Februari, ya, dan seterusnya. Oke. Misalnya saya ngambil yang ini tadi ya, saya ambil ya tadi ya, lupa saya yang mana. Oke, bisa kita ambil yang ini ya, lifelong learning. Oke, di sini juga ada Sepertinya tampilannya masih belum berubah, Ibu. Oh, belum ya. Jadi apa yang di Ya. Ibu apa? Emerald Publishing ini. Oh, masih Oke. yang itu. Oke, saya coba. Yang ini bukan Ibu. Ini bukan. Ya, iya. Oke, ya. Jadi ini kalau saya balik-balik ini bisa kelihatan ya. Ada daftar Iya. jurnalnya Ibu ya. Iya, betul. Bisa ya. Jadi ini jurnal ini ada banyak versinya untuk pendidikan ya. Pendidikan. Sorry, saya balik lagi. Nah, ini dia nih. Lifelong learning ya. Saya banyak sekali publikasinya. Bapak dan Ibu bisa juga mencari untuk masuk ke buku atau menulis tentang studi kasus, dan bisa juga cari call for papers-nya di sini. Call for papers-nya juga banyak ini, ada 15 Oktober 2023, 30 April 2023, 1 Oktober, 30 November, The Future of Service Development and Research Spotlight on Students, Reframing, dan seterusnya nih, ada banyak nih, ada sampai 1, 2, 3, 4, 5. Bisa disubmit semuanya, dan saya sih sarankan ya, Bapak dan Ibu ya, mungkin sedikit agak invest, sedikit pakai uang gitu ya. Kalau jurnalnya itu open access, pertama kans kita diterima lebih besar. Kan ini kan Scopus juga, open access Scopus kan nggak masalah. Kans diterima besar, kalau itu open access, cepat prosesnya, paling lama 3 minggu, tentu saja bahasa Inggris dan lain sebagainya harus sudah prima ya. Dan memang ini berbayar, ya, memang ini berbayar, tapi hati-hati, bayarnya kalau papernya sudah diterima, bukan bayarnya supaya paper diterima, itu yang nggak boleh. Kalau bayar supaya paper diterima, itu namanya jurnalnya abal-abal. Kalau kayak Emerald ini, kalau kita bayar, namanya APC ya, itu untuk processing cost-nya gitu, administrative processing cost-nya, itu wajar sekali karena mereka akan kirim ke reviewersnya orang sibuk supaya cepat 2 minggu kembali, reviewersnya itu dibayar gitu. Jadi kita bayar bukan supaya paper kita diterima, tapi bayar karena mereka harus membayar reviewers untuk mereview dalam waktu yang cepat. Nah, kalau Bapak dan Ibu buka main-main di semua jurnal ini, range-nya itu dari $500 sampai $1.350. Tapi yang pasti kalau membayar ini, tadi saya katakan cepat publikasinya, belum tentu diterima loh ya. Cepat,
dan yang pasti adalah kans untuk bisa diterima juga tinggi ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa saya share linknya semuanya di sini untuk call for papers dan proyek-proyek yang lagi ditunggu oleh Emerald, Scopus, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Dan ini bisa kita lihat semuanya ada di sini ya, jurnal-jurnalnya. Oke. Ada pertanyaan? Kualitatif, kuantitatif nggak masalah, cuman dari sini tadi banyak himbauan kita melakukannya secara kuantitatif. Mungkin pakai survei, yang familiar pakai sequential equations model. Kalau nggak familiar, baca bukunya Pak Ghazali dari Undip, itu nanti akan membantu kita membuat sequential path-nya, ya, path-nya daripada SEM itu. Oke, saya udah. Sebentar, saya mau kasih lihat open access-nya. File saya bergerak nggak, Ibu? Gerak, Bu. Bergerak Iya, Ibu. Ibu. Bergerak ya, submit your paper. Nah, ini kalau saya saya kasih lihat. Pasti punya koordinasinya nggak ketahuan. Nah, ini nanti Bapak Ibu masuk aja, nanti submit paper, nanti ketahuan fee-nya berapa. Fee-nya sekitar $500-an. Saya sih sarankan Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini ya. Ini Q1, Q2, Q3, Q4 semuanya ada. Dan topik-topik yang diberikan ada di sana semua. Tadi saya sudah berikan topik macam-macam ya. Lifelong learning itu adalah sebagai bagian daripada learning outcomes-nya. Bisa menggunakan Astin models untuk framework-nya, bisa menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif models di dalamnya, bisa melakukan tadi research question seperti yang saya tuliskan di sana. Saya rasa itu materinya, Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar. Jadi ini sangat menarik sekali ya, hybrid. Kebetulan yang banyak itu tentang experiences-nya, mungkin kita nggak nulis lagi tentang pengalaman-pengalaman melakukan hybrid, tapi lebih kepada bagaimana pencapaian terhadap learning outcomes-nya dan mungkin agility daripada prodi dalam menjual fleksibilitas ini kepada siswa. Ya, kan kita juga harus menjual atau mencari siswa kan. Nah, itu agility-nya gimana? Kelincahan kita bagaimana? Motivasi siswa bagaimana tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sri. Itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Terima kasih sekali Bu Elvia Sauki sudah memberi pencerahan kepada kami, dimulai dari terkait dengan assessment, authentic assessment ya Ibu, authentic assessment hingga sampai kita belajar tentang hybrid learning ini yang memang menjadi sebuah yang kita kemudian dipaksa dikenalkan hingga mempraktikkan tentang hybrid learning maupun blended learning itu tadi. Terima kasih sekali dari kami dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita selama 3 pertemuan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu. Kami mohon maaf, saya selaku pribadi maupun mewakili program studi. Semoga ilmu dari Ibu ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian semoga Bu Elvia diberi kesehatan ya Ibu, diberi kesehatan sehingga dapat memberikan banyak ilmu kepada teman-teman yang lain. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau mau bikin survei, mau bikin interview atau focus group discussions, Bapak dan Ibu, saya sarankan mungkin itu lebih cepat gitu ya. Kemudian kita olah datanya menggunakan NVivo. Silakan monggo kalau mau kolaborasi gitu ya. Saya ngajar di sini tinggal dua minggu lagi.
Jadi Mas bakal ada waktu setelah 2 minggu itu, tinggal ngajar yang di Iya. UI saja. Jadi kalau mau kolaborasi, monggo saja nanti saya dihubungin, kita bikin sama-sama, bikin tentang lifelong learning atau mau bikin tentang tadi ya menggali motivasi dan efektivitasnya terhadap learning outcomes dari siswa. Monggo kalau ada yang mau Iya. kolaborasi ya, saya terbuka. Pakai FGD atau pakai survei, kita bikin sama-sama menghasilkan hasilnya. Mungkin kita bikin kolaborasi Australia sama Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Australia bagaimana motivasinya? Kalau di misalnya di UNS bagaimana? Kita bisa bikin itu sebagai suatu komparasi studi gitu ya. Itu boleh saja sih. Monggo silakan. Iya. Iya. Menarik sekali Ibu. Ya nanti kami ada riset grup untuk penelitian ini, jadi mungkin nanti kami bisa mendiskusikan hal itu lebih lanjut untuk menindaklanjuti ilmu-ilmu ini, ya Ibu. Jadi sangat menarik. Mengatakan Ibu. Kemudian kita masih 2 kali ya Ibu untuk Ibu membersamai mahasiswa kami untuk membekali untuk metodologi penelitian untuk anak-anak kami. Jadi ada semester 5 Ibu ini, jadi mereka nanti harapannya nanti mempunyai bisa menjadi percepatan ketika dia sudah mempunyai pemahamannya baik tentang metodologi, sehingga nanti semester 6, semester 7 sudah mulai memikirkan tentang penelitiannya. Iya. Ya Ibu matur nuwun, saya akhirin ya Bu Elvia Sauki. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Minta maaf kalau saya nggak sempurna karena masih recovering ini. Masih. Ya, semoga segera sehat Ibu. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Amin, amin. Ya Ibu Bu, juga. sehat Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Tati, lah wong nang UNS saya ngene dhewe gak duwe ruangan sing iso digawe hybrid learning. Aku isin aku te komentar apa? Lah wong ngene dhewe iki blas sak ruange gak ono ngene UI tiap ruang ono kaya ngono. Dadi kan yo iki apa iki aku. Ya sudah. Menarik ya Bu. Ya, menarik sebenarnya. Ya menarik tapi ya itu tadi. Pengawasan. Ya semoga ada apa ya ide-ide nanti kalau tadi kerjasama dengan eksternal tadi dengan dari CSR lah, CSR UI kan ya mesti perusahaan gede-gede ya. Lah CSR UNS iki sapa sing danding awake dhewe kan posisi FKIP berarti kudu golek sing nang ngene lingkup pendidikan. Umpamane golek apa ya istilahnya kerjasama apa hibah apa semacam ngono kan ya kudune perusahaannya gede juga karena aku larang Mbak tadi untuk ngeset ruangan tadi kayak ngono iku. Kayak ke alumni ya, alumninya kasihan. Nah, iya. Micro teaching itu nggak bisa toh Bu? Ruang micro teaching itu loh, ruang micro teaching itu nggak bisa dipakai untuk hybrid. Kelihatannya kan ada itunya ya. Ada satu. Itu Mbak, tidak ada alatnya untuk rekaman itu enggak ada. Orangnya TV netok. Lek TV kan murah pin aku kuat nukokno lek TV ya toh. TV TV telu kuat lah kene tuku ya toh. Lah tapi ya lain lek device liyane iki kan kudu disiapno toh. Butuh. Iya, betul. Ada yang pakai ini loh Bu, ada yang pakai apa itu dua handphone untuk ngajar hybrid learning gitu. Jadi satu dihadapkan ke siswa, satu dihadapkan ya nanti disambungkan ke TV-nya. Tapi saya juga nggak tahu sih itu bisa kayaknya kemarin operator Bu Bindi. Kalau tadi kan kita harus ada operatornya itu. Praktik itu loh. Ada operatornya harusnya ke depan. Konvensional itu saya kata desa iso ngono, tapi kan mesti butuh operator. Nggih, kalau nggak pakai operator nggak bisa. Nggak bisa. Iya, yang dibutuhkan tadi operatornya itu tadi. Betul. Jadi alat-alat dan operator. Endiknya kita apa iso melayani itu.
Kayaknya Nah, durung kayaknya. Tadi ya luwih akeh sing gaptek. itu ada yang punya kelas hybrid saja yang tidak pernah dipakai itu. Sapa? Ekonomi. Anak sing duwe Mbak Tati. Ada, dia kan Jadi? dapat hadiah dari pas dia FIBA A itu loh Bu. Itu terus dibuat kelas hybrid, tapi ya tidak pernah dipakai. Ngene sapa? Ekonomi. Ini ekonomi. Ekonomi. Ah, mbok ekonomi kene selehno kene ini Lah, digawe Belum anu tahu dia. digawe Oh, belum penelitian. tahu dia. Belum tahu dia. Nanti terjadi tragedi. Belum tahu, Mbak. Nah iya, nanti terjadi tragedi Bu. Ya Mbak Asri Tragedi ya. ya. Oh, ngono Oh, ya. Iya iya. lah, wong ruangan biasa aja nggak boleh, apalagi ruang yang mewah, Prof. Oh, lho kok sik to? Aku sing ruangan sebelah Bang Mini tak tembungi aku durung ngomong rampunge Pak Darno iku wis nyaut to. Lagi niku. Ayo iku Tempat penyebabnya. gini saya tuh gini, di tempat kami itu aja kurang ruang karena rata-rata mengajarnya 6 kelas terus aku saking mangkel ya tak kenekno nyun pangapunten Pak Darno saya tuh semester ini mengajar 11 kelas aku memang ngajar 11 kelas terus dia cep wis gak jawab oh kono Nggak mek boleh, Bu, rata-rata 5 katanya- kelas Katanya guaya katanya akuntansi sabotase. oh sabotase Terus tidak sabotase kok. ya gak apa-apa kok Sabotase. disabotase tenan ae cek kapok Bu nunut pipis wira itu, Bu. oh Aku kok saya tak kandani, aku main nyabotase ruangan sing nang ngene gedung F. Orang nyabotase aku ditawani yo, dikongkon menggunakan. Oh, Nanti akan saya Gimana, gunakan Bu? pas seminar Mbak Tati. Jadi ruang apa Bu Susi saya ngerti jenenge iku ruang sidang. ruang sidangnya yang biasanya sebelah Dharma WC Wanita lho. lho, Mbak. Mbak sing tunggu Dharma Wanita biasanya. oh itu. Nggih, sidang 2. Ruang sidang 2 ya. Tapi memang Nggih. isinya tidak banyak. Lah lek kelasku sing seminar kan isinya memang sithik. Lah kok pas seminar tak jak rono arek-arek. Lah iku kok digawe ruange akuntansi lek kapan apa hari lain sing gak tak gunakno boleh itu menggunakan. Wah, sido heboh. Nanti saya ditimbali Pak Rektor malah. Loh, sik iku Bu Devi sing nawani kok. Dadi aku tak Ditimbali gelem Bu sik Dewi. ya. Itu khusus untuk Ibu nggih. Itu khusus untuk Ibu. Oh, ngono ta? Iyalah. Oh. Nek Kan Lah soalnya gak ada yang ngerti Saya aku. gini Oh, enggak itu boleh. Pak Darno itu mau lagi ditembungi ruang aja. Dorong saya itu belum selesai ngomong aku ngono. Dewi wis nyaut ngono. Lah iku terus Bu Dewi namani ruang sini ngono. Belum tahu dia aja Mbak Asri. Khususan Prof Dari. Oh, ngono ta iya. Pak Yanto. soalnya Khususan punya itu, Prof. punya pilih, punya apa jenenge daya pilih. Punya apa? Suara. Punya suara Tawar. pilih. Oh, ngono ta. Iyalah. Masuk sih. Ya aku tak gak gelem wis lek ngono. Besok Iki anak-anakku iki gak Saya sono yang ning sana ngene-ngene lagi ya. jadi Iya. Amalia, Almaida, Asna, Desi iki ana menungsane apa padha turu iki? Dias ya to turu iki. Tiduran. Sing gak turu Bella. Halo Bella. Oh turu tenan ki. Wis Mbak Tati. Desi Desi nggak nggak tidur ini disambi. Bu. Desi tadi sudah Mbak Tati, melilir. besok kalau Bu Dalam. Elvia memberi kuliah semester 7 juga diikutkan Mbak, 5 dan 7 Mbak. 7 kan sedang Oke. seminar itu, jadi kan Lah bentuk iki arek-arek semester 7 anakku kabeh mau. Iya. makanya nanti Oke. 5 dan 7. Siap. Nggih, untuk jadwalnya nanti monggo nggih Bu Binti nggih, Bu Binti dan Bu Elvi ini yang menata untuk jadwalnya. Elvia Ifada Bu. Lah ya yang Elvia menata jadwalnya. Sauki. Nggih. Udah wis karo Pak Soid wis diceluk Sauki. Mulainya kapan, Bu? Mulainya kapan Pripun? itu? Nah, Mulainya monggo kapan? jenengan ngendikannya baru TS. Ya ini belum. Yang jenengan sing anu wae ngendikan karo Bu Sauki wae. Kapan-kapannya nggih. Bu Elvia Ibadah. Terus atau besok Elvia Sauki? yo kedua Elvia. Bu Elvia. Kedua Elvia jenengan berembuk. Oh ya, pagi apa malam ya? Bu kalau malam kok Bu Elvia kelihatannya kan kayak keberatan. Nek mahasiswa mungkin jangan pagi ya Mbak. Ya jenengan pokoknya diskusi sih engko penake piye. Nek mahasiswa mungkin bisa lebih fleksibel ya. Nggih. Nggih, terus Bapak Ibu benjing masih ada kelas lagi, masih workshop series itu dengan
Pak Guru baru dengan Prof Handayani sesuk ya Mbak Binti. Oh, sesuk Mbak Tuh, malam. Binti. Nggih, malam jemua. Besok malam. 7:30. Walah. Engko Besok gak malam, gak Bu. gelem ditakoni neh Bin kok Bin. Oh, JKS. Loh, tapi gak tahu jawab blas kok seumur hidup. Iya, jawabannya nanti ya. Tapi gak pernah dijawab. Makanya wong Aneh. arek wong apa pendidikan kimia, pendidikan IPA itu gak gelem wis nyeluk dhek. Kayak jual mahal soalnya kan didol ambek dhek. Ya tapi didol kene tuku terus ya gak tahu ana jawabane. Coba. Asline wonge lho medit. Mbok medit apa gak iso aku ya gak roh. Apa gak ngerti. Anu Bu, dikit-dikit Bu. Mengeluarkannya sedikit-sedikit. Ah, iya, ben didol mau karena dhek itu orientasinya dijual tadi. Oh, anjane pedagang keliling yo koyo wong Jolongo Wangi ya. Bakulan. Betul bakulan. Nggih. Heeh. Nggih sampun. Nggih, Matur nuwun nggih. Bapak Ibu. Wis, Monggo Mbak sedang Tati monggo istirahat. ditutup. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Nggih.